Dalam hal ini saya selaku kuasa hukumnya Tenovi, hari ini saya sudah mengirimkan undangan secara tersurat kepada Bang Farhat. Mohon kiranya kita punya satu visi dan misi sama agar supaya menyelesaikan permasalahan dana donasi ini dan bisa digunakan secepatnya oleh Mas Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat Bang Densu, abangku yang ganteng, yang paling tersohor. Jadi Bang Densu tetap semangat ya. Jangan sampai juga lelah untuk membantu kaum-kaum yang membutuhkan di podcast-podcastnya Bang Densu. Apapun yang terjadi akan membuat Bang Densu semakin besar. Saya curiga ya dengan statement itu ya. Mudah-mudahan sih itu hanya potong-potongan yang tujuannya untuk membuyarkan kita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada salah satu juga video yang saya temukan teman-teman ya. Di mana video ini juga menarik untuk kita saksikan dan bahas bersama begitu. Di mana katanya sih ini salah satu hal yang menjebak si Agus sekarang. Saya tertarik dengan kemarin pernyataan yang dari Mas Pablo ya, mengatakan bahwa kalau memang uang itu mau diserahkan ke Agus sekarang, harus dilaporkan karena diduga penyalahgunaan dana dari yayasan begitu. Jadi gimana video singkatnya sebetulnya ya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Saya akan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya. Kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan perjuangkan. Saya pasti akan kawal. Saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Kan? Bukan hanya untuk Agus tuh maunya apa? Maunya duduk bareng. Yeah. Berarti maksud bro adalah uang ketika masuk Agus selesai itu masalah. Ya kan sekarang persoalannya kan uangnya haknya Agus. Nah. Berarti ada uang masalah beres gitu. Kan haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-bapak ya. Ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih Enggak apa-apa, lubuk hati. Jijik sekali saya dengar sumpah. Ya segala sesuatu nggak ada yang nggak bisa benar memang orang ini. selesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun, yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Mbak Novi dan dimediasi, kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya saya sih begitu berharap ya kepada donatur yang sudah menyumbangkan uangnya kemarin untuk membuat minimal laporan lah atau apalah ya. Atau bila perlu dana itu semua ditarik begitu. Karena banyak statement kemarin juga itu murni milik Agus begitu. Walaupun berapa kali disampaikan bahwa kalau tidak ada label untuk pengobatan kemarin, mustahil juga orang akan menyumbang begitu. Dengan wajar saja netizen mengatakan kemarin menjual kesedihan itu kan wajar. Buktinya bahwa sudah mendapat uang itu beda cerita begitu. Saya berharap ya semua yang sudah menyumbangkan atau donatur-donatur di sana juga mudah-mudahan banyak yang menonton video saya ini bisa nggak dituntut untuk dikembalikan begitu ya biar selesai gitu ya, karena semakin hari ini si kasus pengacara semakin menjijikan kalau kita dengarin ya. Kita lanjutin sebentar. iya udah Oke, kita dijawab semua dari Alih-alih menunjukkan perdamaian dari pihak-pihak yang terlibat perseteruan, khususnya kubu Agus Salim dan Novi Pratiwi, kasus ini pun justru makin melebar kemana-mana. Bermula dari pihak Agus yang melaporkan Novi dengan 2 laporan sekaligus ke pihak kepolisian, ditambah kemunculan peran Farhat Abbas yang jadi dalang provokator di dalamnya. Hal ini lantas membuat pihak Novi geram tak lagi diam di saat pihak Agus terus-terusan menyerang secara personal. Tanpa disadari oleh Agus Salim, tindakannya yang ceroboh Farhat Abbas justru semakin membuat keadaan Agus semakin diperumit dengan adanya berbagai laporan. Lantas, seperti apa informasi selengkapnya terkait nasib Agus Salim dan Novi Pratiwi? Polemik antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti terkait uang donasi terus menyita perhatian banyak pihak, termasuk pengusaha Pablo Benua. Suami selebriti Ray Utami itu ikut greget saat melihat kasus tersebut yang dinilai semakin panjang. Usai Agus Salim mempolisikan Pratiwi Novianti di atas dugaan pemerasan atas uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah. Agus Salim yang merasa uang donasi itu merupakan haknya kini terlihat begitu percaya diri menuntut Pratiwi Novianti usai dibela oleh pengacara Farhat Abbas, yang secara tidak langsung membuat kondisi Agus justru nyaris tak terobati. Hal inilah yang lantas membuat Pablo Benua Sesumbar siap untuk menyewa deretan pengacara ternama demi membela Pratiwi Novianti dalam kasus ini. Pratiwi Novianti memang semakin dipojokkan dengan tindakan Agus Salim yang melaporkannya ke polisi. Namun dia mendapatkan banyak dukungan dari kalangan masyarakat berbagai pengacara, terutama para donatur.
Sebuah petisi yang menuntut agar Agus Salim segera mengembalikan dana donasi ke donatur pun ikut jadi perhatian. Dari sini, publik menilai bahwa Agus dan pengacaranya itu dinilai terlalu banyak drama dan tidak lagi mendapatkan simpati publik. Baru-baru ini publik dibuat heboh oleh Agus Salim dan kuasa hukumnya yang diskakmat langsung oleh Pablo Benua mewakili kuasa hukum dari Novi. Dalam sebuah tayangan iNews, di sana mempertemukan Agus Salim bersama kuasa hukumnya dengan pihak Novi yang diwakili Pablo Benua. Rupanya pihak iNews sendiri sejalan dengan pemikiran Pablo Benua yang ingin mempertemukan Novi dengan Agus untuk berdamai. Alih-alih menerima tawaran dari pihak Novi, kuasa hukum Agus justru enggan bertemu dan tetap ingin melanjutkan perkaranya itu lewat jalur hukum. Padahal Agus sendiri ingin dirinya dipertemukan dengan Novi dan berdamai, sehingga pihaknya segera jalani operasi mata. Nah itu juga yang menjadi kita semeton ya, ketika memang kemarin ada yang mau dikunjungi begitu ya. Nah giliran sekarang dikasih surat untuk mengajak ketemuan ya nggak mau begitu. Sebenarnya maunya apa sih begitu ya? Dia menginginkan ya Tenopi ingin setiap hari berkunjung apa segala macam dari statement kemarin itu. Lah siapa dia gitu, udah dibantu, udah dipromosikan untuk dibantu berapa kemarin uangnya 1, sekian M itu. Terus akan didampingi berobat. Yang tidak mau sekarang siapa sih begitu ya? Jadi sebenarnya kalau saya sebagai pihak donatur sebenarnya ini harus dikasuskan juga begitu, karena apa yang saya harapkan yaitu untuk penyembuhannya dia begitu kan disalahgunakan tuh Agus, biar mampus kalian gitu ya. Tuh kan jadi salah ngomong saya. Namun antara Agus dan kuasa hukumnya itu justru tidak sejalan. Agus merasa tertekan oleh pengacaranya sendiri. Hal ini pun pihak iNews sendiri secara tidak langsung menilai jika kesalahan fatal dan ngotot ingin mendapatkan donasi 1,3 miliar itu adalah kuasa hukumnya. Tayal jika Pablo Benua skakmat habis-habisan Agus Salim dan kuasa hukumnya itu. Mengetahui hal tersebut, Pablo dan pihak Novi mengaku siap kemanapun akan ladeni tantangan mereka. Itu kalau urusan itu, saya kan sebagai kuasa hukum, salah satu tim kuasa hukumnya Tenovi, gitu ya, kita berbicara substansi hukum. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak yang menyentuh pribadi, senggol-senggol pribadi, urusannya juga menyentuh harga diri, otomatis saya pasti akan perjuangkan, saya pasti akan kawal, saya kejar sampai ke lubang semut. Itu poinnya. Ini sudah masuk ke rekening Agus itu donasi itu semua hukum 1,5 miliar itu sudah ya Agus, karena kan tujuannya kan untuk pengobatan. Nggak bisa, karena tidak sekarang bisa ini seolah-olah langsung diambil diminta oleh Novi dipaksa untuk masuk ke rekening yayasan itu. Nah, sekarang nggak bisa begini. Pada saat kita dalam bukti pada saat bisa di BAP dan diaudit. Ya, gini, pada saat seseorang berada di ruang publik mengatakan bahwa oh ini ada Agus yang sedang sakit matanya karena disiram air keras dan lain-lain. Di sanalah yang menggerakkan akhirnya donatur untuk menyumbang. Ada tujuannya adalah pengobatan mata Agus. Kalau seandainya ada dugaan penyelewengan dana tersebut, maka justru saya selalu berkata Agus juga berpotensi ketika menggunakan dana tersebut untuk dipidana dengan penggelapan. Kan begitu? Sekarang jelas, terus terang jelas itu selalu pikir salah persepsi dalam persepsi hukum ya. Karena prinsipnya ini Agus ini sudah dia terima uang masuk ke rekening Agus dengan sepakatan ya, masalahnya donatur sekarang menyebut bahwa donatur tidak terima jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau memang Agus sudah membuka diri, ingin memang berkomunikasi, maka saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi. Duduk bareng sama Tenovi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Untuk apa lagi? Nggak bisa, Pak. Untuk apa lagi? Kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan karena kan kita untuk undang klarifikasi itu bukan situ tepatnya. Bukan mediasi. Di kantor polisi maksud Anda? Mediasi bukan klarifikasi. Berarti kalau memang itu tinggal yang penting acara akan kita laksanakan di hari Jumat. Kira-kira kalau Agus sendiri bersedia nggak? Mengundang Agus untuk datang. Agus bersedia nggak untuk mediasi sama Tenovi? 1,3 M di situ itu selesai. Tunggu dulu, tanyakan dulu sama Agus. Itu begitu. Ya kan. Kalau ini sebetulnya memang harus dibicarakan. Ini sudah dibicarakan belum penasihat hukum dengan Agus? Agus sudah tahu undangan itu. Agus sekarang saya sudah tanya dikasih sama undangan itu. Agus bersedia nggak? Kuasa hukum udah tahu. Karena itu kan udah, maaf ya Pak Pablo,
Karena kan Agus punya kuasa hukum, karena itu semua udah Agus serahkan ke kuasa hukum Agus. Enggak, kita apapun bicara yang begini. terjadi. Kalau kita kuasa hukum, ulang lagi ucapan saya tadi di awal. Dasar dari hukum di dunia ini, di dunia lah, saya nggak bicara Indonesia nih. Di dunia ini, dasarnya adalah moralitas. Moralitas itu datang dari hati. Saya tanya sama Agus, dari lubuk hati Agus yang paling dalam, ingin nggak sih supaya ini baik-baik saja? Damai. Ingin nggak sih supaya ini semua kondusif lagi seperti awal? Ingin nggak sih? Agus inginkan, saya jawab aja Gus. Tunggu dulu, bro. Agus Kasih dulu inginkan dijawab. pertemuan itu kasih uangnya 1,5 Sebentar, satu Bapak, sekian ya. M selesai kan? Bukan hanya untuk Agus klarifikasi tuh doang. maunya apa? Untuk Maunya apa? duduk bareng nggak? Maunya duduk bareng untuk Berarti selesai masalah maksud bro adalah uang ketika masuk ke Agus selesai gitu masalah. Ya kan saya kan persoalannya kan uangnya haknya Agus. Berarti ada uang masalah beres gitu. Karena haknya Agus. Tunggu sebentar, satu-satu ya Bapak-Bapak ya. Ya. Saya mau dengar, Agus sebetulnya pengen duduk ya? Pengen duduk bareng ya? Kalau yang itu sih Enggak apa-apa, Enggak, lubuk jawab saya. hati paling dalam. Pengen duduk bareng ya? Ya segala sesuatu, nggak ada yang nggak bisa Cekilkan sampai. selesaikan. Entah itu duduk barengnya di kantor polisi, entah itu duduk barengnya dimanapun, yang penting ingin duduk bareng, ngobrol dengan Mbak Novi dan dimediasi, kira-kira gitu ya? iya udah Oke, kita dijawab semua sepakat. dari Iya, itu. Jadi dengan intinya itu. begini, Ya, kita- hati kami semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya Oke. rasa simpati itu Oke. kepada Agus. Ya, itu yang coba kita cari di sini. Saya nggak mau memecah belah Betul, betul. berbagai pihak karena saya berupaya untuk paling tidak mencari titik temu. Ya, kalaupun dirasa memang ini menjadi awal yang bagus ya, silahkan kemudian ditindaklanjuti. Yang aneh sebetulnya ya, kemana dia harus ngomong, dia lihat ke sana. Pada saat dia ngomong sama Mas Pablo, dia hadap sana, gitu kan. Yang sebenarnya orang buta itu mungkin tidak terlalu posisinya tidak selurus begitu kayak orang melihat begitu. Asli, ini memang nyakitin ya. Kita lanjutin salah satu pendapat para netizen ya, yang sama mungkin sakit hatinya sama kita ya. Kita lanjutin ini dia. Selamat pagi guys, kali ini gua bakal ngerangkumin acara E-News TV yang undang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga. Gua bakal bahas part yang penting-penting aja karena ini kan durasinya cukup panjang ya. Dan seperti yang kita tahu, dimanapun tempat diundangnya mereka ini pertanyaannya selalu sama dan itu Ya, aja benar. gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gua adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya, Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman, itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya. Karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena Betul. dari medsos, diviralin Betul. di medsos gitu. Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenovi ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gua Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling efek guys, di mana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari Yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu, lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan? Terus dijawablah sama bapak ini, ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa rapis, ratusan.
Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain, gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak, setelah Bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia, ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya. Request saja Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi, itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung, baru dia mau datang ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Terus katanya si Agus ini mau ke Singapura sama Bapak Krisna Mukti ya. Gua ngingetin Gus, kalau udah nyampe sana jangan lupa foto mangap di patung apa harimau itu loh yang ciri khasnya Singapura. Jadi kayak minum air dari situ. Ngerti nggak sih lu Gus? Gitu ya sebetulnya. Jadi semua orang sebenarnya yang menyaksikan di Anyus kemarin itu memang saya yakin semua emosi begitu. Ya, dengan perkataan-perkataan yang semakin hari semakin menjejaikan sebetulnya baik dari PH-nya maupun yang di belanya begitu. Sangat menjejaikan ya. Jadi segitu ya sebenarnya. Semoga videonya bisa memberikan kejengkelan terbaru untuk dengan Agus ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.